Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan anggota kelompok Amelia Risma Wardani 2019-113, Nadila Fitri Handayani 2019-116, Faradila Rumbau 2019-119, Tiara Revi Khuraini 2019-127 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang membahas tentang analisis sistem informasi akuntansi penjualan yang terdapat pada toko swalayan Yani. Berikut saya akan menjelaskan deskripsi singkat mengenai UMKM toko swalayan Yani. Pemilik dari UMKM toko swalayan Yani adalah Bapak Sigit, yang mana beliau telah memulai usahanya sejak tahun 2005. Toko swalayan Yani ini merupakan usaha perseorangan yang bergerak dalam bidang retail. Toko ini terletak di Jalan Samratulangi nomor 7, Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah. Toko swalayan Yani menyediakan berbagai barang pokok kebutuhan sehari-hari seperti beras, sabun, minyak, dan lain-lain. Toko swalayan Yani ini memiliki 5 orang karyawan untuk membantu aktivitas di tokonya. Jam operasionalnya yakni pukul 6 pagi hingga pukul 10 malam. Sistem penjualan yang digunakan di toko Yani ini adalah sistem penjualan kredit dan juga tunai. Selanjutnya adalah sistem penjualan kredit. Transaksi penjualan secara kredit yang terjadi pada toko swalayan Yani ini dilakukan dengan cara pelanggan yang melakukan pembelian dalam jumlah besar atau grosir melakukan pemesanan atau order kepada toko. Kemudian, pihak toko akan memproses barang yang dipesan oleh pelanggan tersebut. Setelah pemrosesan barang selesai dilakukan, maka pihak toko akan secara otomatis memiliki piutang kepada pelanggannya. Selain itu, transaksi penjualan kredit juga dilakukan pada pelanggan yang membeli dalam skala kecil, yang biasanya merupakan masyarakat yang tinggal di daerah sekitar dari toko tersebut. Selanjutnya adalah fungsi yang terkait pada sistem penjualan kredit toko swalayan Yani. Fungsi yang pertama adalah fungsi penjualan, yang mana fungsi ini bertanggung jawab untuk menerima order atau mengembalikan order dari pembeli. Selanjutnya ada fungsi gudang. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyimpan dan menyiapkan barang yang dipesan oleh pelanggan. Kemudian ada fungsi akuntansi, yang mana fungsi ini bertanggung jawab untuk mencatat piutang yang timbul dari transaksi penjualan kredit. Yang terakhir adalah fungsi penagihan, yang mana fungsi penagihan ini bertanggung jawab untuk membuat dan mengirimkan faktur penjualan kepada pelanggan, serta menyediakan kopi faktur untuk mencatat transaksi penjualan. Jadi, pada toko swalayan Yani ini tidak memiliki fungsi pengiriman. Nama saya Nadila Fitri Handayani. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang informasi yang diperlukan oleh manajemen. Yang pertama yaitu jumlah pendapatan penjualan toko Yani menurut jenis produk atau kelompok produk dalam jangka waktu tertentu. Kemudian yang kedua, jumlah piutang kepada debitur dari transaksi penjualan kredit. Kemudian yang ketiga, jumlah harga pokok produk yang dijual selama jangka waktu tertentu. Kemudian yang keempat, nama dan alamat pembeli. Yang kelima, ada kuantitas produk yang dijual. Kemudian yang keenam, nama wiraniaga yang melakukan penjualan. Kemudian yang ketujuh, otorisasi pejabat yang berwenang. Selanjutnya ada dokumen yang digunakan untuk mencatat sistem penjualan kredit pada toko Yani. Yang pertama yaitu ada faktur penjualan. Faktur penjualan merupakan dokumen yang digunakan toko Yani sebagai dasar untuk mencatat timbulnya piutang. Kemudian yang kedua ada rekapitulasi beban pokok penjualan, yaitu dokumen pendukung yang digunakan toko Yani untuk menghitung total harga pokok produk yang dijual selama periode akuntansi tertentu. Kemudian yang ketiga ada bukti memorial, merupakan dokumen sumber untuk dasar pencatatan ke dalam jurnal umum. Selanjutnya ada catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem penjualan kredit pada toko Yani. Yang pertama ada jurnal penjualan, merupakan catatan yang digunakan oleh toko Yani untuk mencatat transaksi penjualan kredit maupun tunai dalam usahanya.
Kemudian yang kedua ada kartu piutang. Catatan ini digunakan toko Yani untuk mencatat rincian mutasi piutang toko kepada pelanggannya. Kemudian yang ketiga ada kartu persediaan. Digunakan untuk mencatat mutasi setiap persediaan yang ada di dalam toko. Kemudian yang keempat ada kartu gudang. Kartu ini digunakan oleh fungsi gudang untuk mencatat mutasi dan persediaan fisik dari barang yang tersedia di gudang toko Yani. Kemudian yang kelima ada jurnal umum, merupakan catatan yang digunakan toko Yani untuk mencatat harga pokok produk yang dijual dalam tokonya selama periode tertentu. Selanjutnya ada jaringan prosedur dalam sistem penjualan kredit. Yang pertama ada prosedur order penjualan. Dalam prosedur ini, fungsi penjualan menerima order dari pembeli dan menambahkan informasi penting pada surat order dari pembeli. Selanjutnya, fungsi penjualan membuat surat order pengiriman dan mengirimkannya kepada berbagai fungsi yang lain untuk memungkinkan fungsi tersebut memberikan kontribusi dalam melayani order dari pembeli. Kemudian yang kedua, prosedur persetujuan kredit. Dalam prosedur ini, fungsi penjualan meminta persetujuan penjualan kredit kepada pembeli tertentu dari fungsi kredit. Kemudian yang ketiga, ada prosedur penagihan. Dalam prosedur ini, fungsi penagihan membuat faktur penjualan dan mengirimkannya kepada pembeli. Kemudian yang keempat, ada prosedur pencatatan piutang. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mencatat tembusan faktur penjualan ke dalam kartu piutang atau dalam metode pencatatan tertentu dan mengarsipkan dokumen tembusan yang berfungsi sebagai catatan piutang. Kemudian yang kelima, ada prosedur distribusi penjualan. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mendistribusikan data penjualan menurut informasi yang diperlukan oleh manajemen. Kemudian yang terakhir yaitu yang keenam, prosedur pencatatan beban pokok penjualan. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mencatat secara periodik total harga pokok produk yang dijual dalam periode akuntansi tertentu. Selanjutnya flowchart untuk penjualan kredit. Yang pertama itu ada bagian dari order penjualan. Yang pertama menerima order penjualan, kemudian yang kedua menyetujui order dari pelanggan, kemudian yang ketiga membuat daftar pesanan barang 2 rangkap, kemudian yang keempat DPB lembar 1 disimpan di bagian order penjualan, yang kelima DPB lembar 2 ke bagian penagihan, dan yang keenam berdasarkan DPB lembar 1 kemudian membuat surat pengantar rangkap 3. Kemudian yang ketujuh, SP lembar 1 diarsip secara permanen berdasarkan nomor. Yang kedelapan, SP lembar 2 ke bagian gudang. Yang kesembilan, SP lembar ketiga diberikan kepada pelanggan. Selanjutnya ada bagian gudang. Yang pertama itu menerima SP dari bagian order penjualan, kemudian menyiapkan barang yang dipesan pelanggan. Kemudian yang kedua menyerahkan barang dan SP ke bagian penagihan dan dicatat di kartu gudang. Kemudian yang ketiga ada bagian penagihan. Berdasarkan daftar pesanan barang dari central order dan SPB serta SP dari bagian gudang, kemudian dibuat faktur rangkap 3. Selanjutnya ada SPB lembar 1 dan 2 ke bagian akuntansi dan SP diarsipkan secara permanen berdasarkan nomor. Kemudian yang ketiga, faktur lembar 1 dan 2 dikirim ke pelanggan. Kemudian yang keempat, faktur lembar 3 ke bagian akuntansi. Selanjutnya yaitu ke bagian akuntansi. Yang pertama yaitu menerima faktur dari SPB dari bagian penagihan. Kemudian yang kedua, berdasarkan faktur dan SPB kemudian membuat surat penagihan rangkap 3. Yang ketiga yaitu surat penagihan lembar 1 dikirim ke pelanggan. Kemudian yang terakhir ada surat penagihan lembar kedua diarsip berdasarkan nomor. Selanjutnya adalah sistem penjualan tunai. Penjualan tunai pada toko swalayan Yani dilakukan dengan cara mewajibkan pembeli untuk melakukan pembayaran terhadap barang kepada pihak toko sebelum menyerahkan barang tersebut kepada pembeli. Setelah uang diterima oleh pihak toko,
Transaksi penjualan tunai kemudian akan dicatat sebagai penerimaan kas. Fungsi yang terkait dalam sistem penjualan tunai ada 4 fungsi. Fungsi yang pertama adalah fungsi penjualan. Dalam penjualan tunai, fungsi ini bertanggung jawab untuk mengisi faktur penjualan dan menyerahkan faktur tersebut untuk kepentingan pembayaran harga barang ke fungsi kas. Fungsi yang kedua adalah fungsi kas. Dalam transaksi penjualan tunai, fungsi ini akan bertanggung jawab atas penerimaan kas dari pembeli. Kemudian fungsi yang ketiga adalah fungsi gudang. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyiapkan barang yang telah dipesan oleh pembeli. Kemudian fungsi yang terakhir adalah fungsi akuntansi. Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, fungsi ini bertanggung jawab sebagai pencatat transaksi penjualan dan penerimaan kas serta pembuatan laporan penjualan. Dalam sistem penjualan tunai ada beberapa dokumen yang digunakan. Dokumen yang pertama adalah faktur penjualan tunai. Dokumen ini digunakan untuk merekam berbagai informasi yang diperlukan oleh toko mengenai transaksi penjualan tunai. Dokumen ini dapat merekam data mengenai nama pembeli, alamat, tanggal transaksi, kode dan nama barang, kuantitas, harga satuan, jumlah harga, dan otorisasi terjadinya berbagai tahap transaksi. Kemudian dokumen yang kedua adalah pita register kas. Dokumen ini berasal dari fungsi kas dengan cara mengoperasikan mesin register kas. Pita register ini merupakan bukti penerimaan kas dari pembeli. Dokumen yang ketiga adalah bukti setor bank. Dokumen ini dibuat oleh fungsi kas sebagai bukti penyetoran kas ke bank. Bukti setor dibuat 3 lembar dan diserahkan oleh fungsi kas ke bank, bersamaan dengan penyetoran kas dari hasil penjualan tunai ke bank. Kemudian 2 lembar tembusannya diminta kembali dari bank setelah dicap oleh bank sebagai bukti penyetoran kas ke bank. Kemudian dokumen yang terakhir adalah rekap beban pokok penjualan. Dokumen ini digunakan oleh fungsi akuntansi untuk meringkas harga pokok barang yang dijual selama 1 periode, yang biasanya 1 bulan. Selanjutnya adalah catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem penjualan tunai. Yang pertama adalah jurnal penjualan. Jurnal penjualan digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat dan meringkas data mengenai penjualan. Kemudian yang kedua adalah jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas ini digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat penerimaan kas dari penjualan tunai. Yang ketiga adalah jurnal umum. Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, jurnal ini digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat harga pokok barang yang dijual. Yang keempat adalah kartu persediaan. Dalam transaksi penjualan tunai, kartu persediaan digunakan untuk mencatat berkurangnya harga pokok produk yang dijual oleh toko. Kemudian yang kelima adalah kartu gudang. Catatan ini digunakan untuk mencatat mutasi dan persediaan yang disimpan di gudang yang dilaksanakan oleh fungsi gudang. Jaringan prosedur yang membentuk sistem penjualan tunai. Terdapat 6 prosedur yang membentuk sistem penjualan tunai. Yang pertama adalah prosedur order penjualan. Fungsi penjualan pada toko swalayan Yani menerima order dari pembeli dan membuat faktur penjualan tunai agar pembeli dapat melakukan pembayaran harga barang ke fungsi kas. Kemudian prosedur yang kedua adalah prosedur penerimaan kas. Fungsi kas pada toko swalayan Yani akan menerima pembayaran harga barang dari pembeli dan memberikan tanda pembayaran berupa pita register kas dan cap lunas pada faktur penjualan tunai. Kemudian prosedur yang ketiga adalah prosedur pencatatan penjualan. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi pada toko swalayan Yani akan melakukan pencatatan transaksi penjualan tunai dalam jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas, serta mencatat berkurangnya persediaan dalam kartu persediaan. Prosedur yang keempat adalah prosedur penyetoran kas ke bank.
Dalam prosedur ini, fungsi kas akan melakukan penyetoran kas yang diterima dari transaksi penjualan tunai ke bank dalam jumlah yang penuh. Prosedur yang kelima adalah prosedur pencatatan penerimaan kas. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi akan mencatat penerimaan kas ke dalam jurnal penerimaan kas berdasarkan bukti setor bank yang diterima dari bank melalui fungsi kas. Kemudian prosedur yang terakhir adalah prosedur pencatatan beban pokok penjualan. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi akan membuat rekapitulasi beban pokok penjualan berdasarkan data yang dicatat dalam kartu persediaan. Selanjutnya, sistem penjualan tunai. Berikut di bawah data flow diagram. Yang pertama, pembeli. Pembeli memesan barang. Yang kedua, pembeli membayar harga barang. Yang ketiga, bagian penjualan. Bagian penjualan memerintahkan bagian pengiriman menyerahkan barang kepada pembeli. Bagian keempat, bagian pengiriman. Bagian pengiriman menyerahkan barang kepada pembeli. Bagian kelima, bagian kasa. Bagian kasa menyetorkan kas ke bank. Bagian keenam, bagian akuntansi. Bagian akuntansi mencatat pendapatan jualan. Dan yang terakhir, bagian akuntansi mencatat penerimaan kas dari penjualan tunai. Yang terakhir adalah unsur pengendalian internal. Unsur pengendalian internal merupakan bagian dari masing-masing sistem yang dipergunakan sebagai prosedur dan pedoman pelaksanaan operasional perusahaan atau organisasi tertentu. Berikut adalah unsur pengendalian internal. Yang pertama, organisasi. Terbagi menjadi 3 lagi. Yang pertama, fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi kredit. Yang kedua, fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi penjualan dan fungsi kredit. Ketiga, fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi kas. Selanjutnya, yang B, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Otorisasi terjadinya transaksi dilakukan dengan menumbuhkan tanda tangan oleh yang memiliki wewenang pada dokumen sumber atau dokumen pendukung. Setiap terjadinya transaksi dicatat dalam catatan akuntansi melalui prosedur pencatatan tertentu. Dan yang ketiga, yang C, praktik yang sehat. Untuk menciptakan praktik yang sehat, formulir penting yang digunakan dalam perusahaan harus bernomor urut tercetak dan penggunaan nomor urut tersebut dipertanggungjawabkan oleh yang memiliki wewenang atas penggunaan formulir tersebut. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kelompok 1, analisis sistem informasi akuntansi penjualan toko swalayan Yani. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.